Halo, saya Fiska Noviantri dan pada video ini saya akan memandu Anda untuk mempelajari limit bentuk tak tentu. Materi limit bentuk tak tentu ini merupakan salah satu materi yang akan Anda temui dalam course Kalkulus 1. Setelah mengikuti video ini, maka harapannya adalah Anda bisa memahami sekaligus bisa menjelaskan beberapa sifat dari turunan yang nantinya akan dipakai untuk menyelesaikan limit dengan bentuk tak tentu. Limit bentuk tak tentu secara garis besar terbagi atas tiga kelompok, dengan kelompok yang pertama adalah bentuk 0/0 atau tahingga per tahingga. Kedua bentuk limit ini akan terjadi ketika kita menghitung limit X menuju suatu bilangan real A dari fungsi sembarang F dibagi fungsi sembarang G, dan menghasilkan bentuk 0/0 atau tahingga per tahingga. Kedua bentuk ini akan mudah diselesaikan dengan menggunakan aturan Hopital di mana kita mencari turunan untuk masing-masing fungsi f dan g. Jika turunan pertama masih menghasilkan bentuk tak tentu, maka Anda boleh menurunkan f dan g sampai turunan ke n sampai bentuknya tidak lagi 0/0 atau tahingga per tahingga. Kelompok yang kedua adalah bentuk tahingga minus tahingga dan nol dikali tahingga. Tahingga minus tahingga akan terjadi ketika kita menghitung limit X menuju suatu bilangan real A dari fungsi F dikurangi dengan G. Nah, bentuk tahingga minus tahingga ini sebaiknya terlebih dahulu Anda ubah ke dalam bentuk 0/0. Sedangkan bentuk 0 dikali tahingga terjadi ketika kita menghitung limit F dikali G. Sama halnya dengan bentuk tahingga minus tahingga, maka untuk bentuk 0 dikali tahingga juga sebaiknya Anda ubah ke dalam bentuk tahingga per tahingga. Ketika bentuknya sudah menjadi 0/0 atau tahingga per tahingga, maka Anda boleh menggunakan aturan Hopital kembali. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok yang ketiga adalah bentuk pangkat. Ada tiga bentuk di sana yaitu 0/0, tahingga pangkat 0, dan 1 pangkat tahingga. Dan ini akan kita temui ketika kita menghitung limit X menuju A dari fungsi sembarang F dipangkatkan dengan fungsi sembarang G. Nah, bagaimana triknya agar kita bisa menggunakan aturan Hopital pada bentuk yang ketiga ini? Maka Anda harus mengubah dulu bentuk f pangkat g-nya ke dalam bentuk logaritma natural atau len. Karena dengan bentuk logaritma natural ini pada akhirnya dengan sedikit manipulasi aljabar, Anda bisa menemukan bentuk 0/0 atau tahingga per tahingga. Ketika bentuknya sudah menjadi 0 atau 0/0 atau tahingga per tahingga, maka Anda boleh kembali menggunakan aturan Hopital. Setelah Anda menyimak penjelasan singkat tadi, maka waktunya untuk kuis ya. Pertanyaan pertama, dapatkah Anda menyebutkan semua bentuk limit tak tentu? Pertanyaan yang kedua, bentuk Hopital sangat membantu kita untuk memudahkan ketika mencari nilai dari limit X menuju A dari fungsi fx dibagi gx. Namun, apa saja sih syaratnya agar aturan Hopital ini dapat digunakan? Pertanyaan yang ketiga adalah, aturan Hopital mengatakan bahwa limit X menuju A dari fungsi F dibagi dengan fungsi G akan sama dengan apa ya? Nah, itu tadi video singkat mengenai limit bentuk tertentu yang materinya saya ambil dari buku kalkulus karangan Edwin Parsel. Terima kasih sudah menonton.